Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Ngartinegara. Ketemu lagi dalam sekolah minggu online kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah berikan kesehatan buat kita semua. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saya undang semuanya berdiri ya. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita semuanya sudah memuji nama Tuhan. Saya persilahkan adik-adik duduk kembali. Nah, adik-adik, kita punya teman yang mau memuji nama Tuhan. Siapa ya teman kita yang mau memuji nama Tuhan? Mari kita dengarkan bareng-bareng teman kita, Ici, akan memuji nama Tuhan. Silakan Ici memuji nama Tuhan. Hai semuanya, Ici mau menyanyi. Matahari bersinar terang, pergi saya senang, hari semesta waktunya pada kita kita di nama Tuhan bisa, memuji nama Tuhan bisa. Matahari bersinar terang, burung berbicara senang, hal semerbah waktunya di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Terima kasih Ici untuk pujiannya hari ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Mbak Rara. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, karena cinta kasih yang terus Kau berikan bagi kami. Tuhan yang baik, tiba saatnya Tuhan kami bersama-sama sekolah minggu akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami sehingga kami bisa mengerti dan paham akan cerita Alkitab hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Silahkan mendengarkan adik-adik cerita Alkitab hari ini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di sekolah minggu hari ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab, tapi kita berdoa dulu ya bersama-sama. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Engkau telah memberikan hari yang
yang indah untuk kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat dan segar. Saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Engkau memberkati kami dan membuka telinga kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Mbak Rara mau bacain ayat hafalan untuk hari ini dulu ya, yaitu dari Tuhan datang pertolongan. Mazmur 3 ayat 9a. Adik-adik, kita hafal ayat hafalannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan. Mazmur 3 ayat 9a. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin kan adik-adik udah belajar nih tentang Musa bersama Ibu Wati dan Mbak Santi. Nah hari ini kita mau belajar tentang Harun. Adik-adik ada yang pernah mendengar cerita tentang Harun? Kira-kira Harun itu siapa ya adik-adik? Nah, Harun itu dia adalah saudaranya Musa. Dia kakaknya Musa, adik-adik. Jadi Musa dan Harun itu mereka berdua adalah kakak beradik. Nah, di sini ceritanya tentang Harun menjadi penolong karena Harun sudah menolong Musa adiknya. Kira-kira yang dilakukan Harun untuk Musa itu apa ya adik-adik? Nah habis ini kita dengar ya ceritanya. Ceritanya seperti ini adik-adik. Suatu hari Tuhan itu bertemu sama Harun. Terus apa yang dilakukan Tuhan sama Harun? Ternyata Tuhan itu menyuruh Harun untuk pergi ke padang gurun untuk bertemu dengan Musa. Nah kemudian setelah Harun bertemu dengan Tuhan, ia pergi. Ia menuju ke Gunung Allah, dia bertemu dengan Musa di sana. Nah, setelah Harun bertemu dengan Musa, ternyata Musa itu menyampaikan firman Tuhan dan dia juga disuruh sama Tuhan untuk menyampaikan tanda-tanda mujizat kepada Harun. Nah, kemudian mereka pergi untuk bertemu dengan tua-tua Israel. Mereka mengumpulkan tua-tua Israel. Kemudian Harun dan Musa mereka pergi untuk mengumpulkan tua-tua yang ada di bangsa Israel. Setelah itu Harun juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Musa kepada Harun tadi, yaitu Harun juga menyampaikan firman Tuhan dan Harun juga menunjukkan tanda-tanda mujizat dari Tuhan adik-adik kepada bangsa-bangsa Israel. Kemudian seluruh bangsa Israel mereka itu percaya sama apa yang disampaikan sama si Harun tadi adik-adik. Bangsa Israel adik-adik mereka tahu bahwa Tuhan itu juga memperdulikan mereka. Tuhan melihat kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel. Setelah itu bangsa Israel mereka sujud, mereka menyembah Tuhan. Musa dan Harun mereka pergi menuju Raja Firaun. Mereka hendak menemui Raja Firaun. Kira-kira Harun sama Musa ngapain ya ketemu sama Raja Firaun? Musa dan Harun mereka menyampaikan pesan dari Tuhan. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi seperti ini kata Firaun, Tuhan itu siapa yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Harun dan Musa menjawab, Allah orang Ibrani yang telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami dapat pergi ke padang gurun selama 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Jadi penyakit sampar ataupun penyakit pedang itu adalah semacam penyakit infeksi dari suatu bakteri. Firaun marah, kemudian ia bilang kepada Musa dan Harun, Musa, Harun, kenapa kalian harus membawa-bawa bangsa Israel ini melalaikan pekerjaannya mereka?
Kalian bisa lihat sendiri kan, bahwa sekarang begitu banyaknya rakyat yang ada di bangsa ini. Masa kamu akan menghentikan mereka dari pekerjaan paksanya? Saat itu juga, Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa untuk menyampaikan pesan dari Firaun kepada mandur-mandur mereka. Tidak boleh lagi kamu mengumpulkan jerami untuk para mandur-mandur membuat batu bata. Biarlah mereka yang mengumpulkan jerami itu sendiri dan harus membuat batu bata sesuai dengan jumlah seperti yang mereka buat kemarin. Dan jangan ada yang mengurangi jumlah batu bata itu supaya mereka tidak jadi pemalas. Mereka protes, mereka teriak-teriak. Izinkanlah kami pergi untuk mempersembahkan korban kami kepada Tuhan. Kemudian para pekerja paksa itu mereka protes kepada pengarah. Mereka bilang seperti ini, adik-adik. Izinkanlah kami untuk pergi mempersembahkan korban kami untuk Allah kami. Mereka semuanya protes seperti itu kepada pengarah supaya mereka diizinkan untuk mempersembahkan korban mereka. Tapi pengarah tetap tidak akan mengizinkan dan mereka akan melakukan perintah sesuai yang diperintahkan oleh Firaun. Kemudian mereka lebih memberikan pekerjaan yang berat kepada para pekerja paksa tersebut. Para pengarah, mereka menyampaikan pesan dari Firaun untuk para pekerja-pekerja. Aku tidak akan memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kalian mengambil jerami di mana saja kalian bisa mendapatkannya. Tetapi pekerjaan kalian tidak boleh sedikit pun berkurang. Mereka para mandur-mandur yang bekerja pergi mencari jerami untuk membuat batu bata. Tetapi mereka memakai tunggul gandum sebagai ganti jerami untuk membuat batu bata. Dan para pengerah-pengerah itu mendesak para mandur-mandur yang sedang bekerja. Selesaikanlah pekerjaan kalian dalam 1 hari seperti kalian membuat batu bata menggunakan jerami. Nah, adik-adik coba dibayangkan kalau para pekerja itu membuat batu bata seperti jumlah yang sama seperti kemarin-kemarin dalam 1 hari. Wah, pasti para mandur-mandur itu kecapean ya, mereka kelelahan karena mereka bekerja untuk membuat batu bata, tidak istirahat karena mereka membuat batu bata selama 1 hari dan pastinya waktu istirahat mereka juga berkurang untuk membuat batu bata tersebut. Batu bata yang dibuat mandur-mandur itu tidak sesuai dengan jumlah seperti yang mereka buat kemarin-kemarin. Kemudian para pengarah-pengarahnya itu juga marah. Mereka memukul para mandur-mandur. Mereka bilang, "Mengapa kalian tidak membuat batu bata yang jumlahnya sama banyaknya seperti yang kalian buat kemarin-kemarin?" Akhirnya mereka para mandur-mandur itu mereka pergi menuju Firaun. Mereka mengadukan hal itu kepada Firaun. Mandur-mandur itu berkata, "Mengapa Tuanku melakukan hal seperti ini kepada kami hamba-hambamu? Kita tidak diberikan jerami, tapi kita harus mencari. Dan kami saat ini menggunakan tunggul gandum sebagai ganti jerami membuat batu bata. Kami diperintahkan untuk membuat batu bata selama 1 hari dan jumlahnya sebanyak seperti batu bata kemarin. Dan kami semua dipukuli oleh para pengerah-pengerah. Padahal rakyatmu lah yang bersalah, bukan kami." Firaun menjawab seperti ini, "Kalian ini pemalas. Itulah sebabnya kalian izin untuk pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sekarang kalian semua pergi kembali bekerja. Kalian tetap tidak akan diberikan jerami dan kalian harus membuat batu bata sesuai dengan jumlahnya." Kemudian para mandur Israel mereka mengerti karena mereka dalam keadaan yang susah, mereka tertekan harus membuat batu bata sebanyak itu. Kemudian para mandur-mandur itu mereka merasa bahwa dalam keadaan susah dan mereka tidak boleh mengurangi jumlah batu bata dan jumlahnya itu harus sesuai seperti jumlah batu bata yang mereka buat kemarin. Kemudian ketika mereka pergi, mereka bertemu dengan
Harun dan Musa di perjalanan. Para mandur-mandur itu memberhentikan Musa dan Harun. Mereka berkata seperti ini, "Semoga Tuhan tahu perbuatan kalian dan menghukum kalian, karena kalian membusukkan nama-nama kami kepada Firaun. Demikianlah kamu memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Kemudian mereka berdua, Musa dan Harun, pergi untuk menemui Tuhan. "Kenapa engkau memperlakukan umat ini begitu bengis? Dan kenapa harus aku yang engkau utus? Semenjak aku pergi untuk menemui Firaun, dengan jahatnya diperlakukan umat-umat ini, dan engkau tidak melepaskan umat ini sama sekali." Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, katanya seperti ini, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan terhadap Firaun." Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu juga menjadi penolong bagi Musa dan Harun, dan begitu juga Harun menjadi penolong bagi Musa dan bangsa Israel. Adik-adik, kita sudah diajarkan sama Tuhan supaya menjadi seorang yang berbuat baik dan menolong terhadap sesama kita, siapapun itu, mau teman, mau orang lain, ataupun keluarga kita sendiri. Kita harus secara sukarela dan ikhlas membantu sesama kita ataupun keluarga kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, maka dari itu Mbak Rara mau kasih tugas buat adik-adik di rumah. Tugasnya adik-adik membantu menolong orang tua ataupun saudara adik-adik yang ada di rumah yang memerlukan bantuan adik-adik semua. Contohnya, adik-adik boleh membantu orang tua membersihkan rumah. Nanti jangan lupa boleh dikirimkan dalam bentuk video atau foto ya. Dikirimkan di grup WhatsApp. Ditunggu sampai jam 8 malam. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Rara untuk cerita Alkitab hari ini. Puji nama Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan teman kita yang mengisi pujian istimewa. Kita juga sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Ditunggu minggu depan sekolah minggu. Dan juga untuk hari ini silahkan mengerjakan hastakarya dan bisa dikirimkan ke grup sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara. Mari adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Kami telah menyelesaikan sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami mau terus setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai sekolah minggu dan kami mau sekolah minggu lagi di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.